Halo anak-anak, Shalom. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semangat? Ya, Budi senang. Budi juga semangat untuk belajar bersama dengan kalian. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, modul yang kelima, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nah, kita hari ini akan belajar hubungan antar makhluk hidup juga macam-macam ekosistem. Di semua tempat terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di sawah, kolam, kebun, sungai, danau, dan laut, berbagai makhluk hidup tinggal bersama. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut ekosistem. Sawah, kolam, kebun, sungai, danau, dan laut adalah bentuk ekosistem. Nah, satuan makhluk hidup dalam ekosistem itu apa saja? Yang pertama, individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, kambing, burung, tikus, pohon singkong, ikan, kemudian ada bunga matahari. Nah, itu individu atau makhluk tunggal. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam ada ikan, ada teratai. Di hutan hidup harimau, kijang, kemudian ada pepohonan. Seperti itu. Jadi yang sejenis. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Misalnya populasi ikan, populasi hewan. Nah, di sekitarnya membentuk sebuah komunitas. Misalnya ada komunitas terumbu karang. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah belajar satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Ada mulai dari tunggal, populasi, kemudian komunitas. Sekarang kita akan belajar macam-macam ekosistem. Untuk ini, mari kita simak penjelasannya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar macam-macam ekosistem. Mari kita belajar bersama. Ekosistem dibedakan atas dua bentuk, antara lain apa saja? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, hutan. Anggota ekosistem hutan antara lain untuk yang komponen biotik ada monyet, harimau, rotan, pohon jati, ada tanaman yang lain. Untuk yang komponen abiotik ada tanah, batu, udara, cahaya matahari. Ekosistem alami yang kedua yaitu sungai. Anggota ekosistem sungai antara lain ikan, cacing, kodok, enceng gondok, lumut. Itu untuk yang ekosistem komponen ekosistem biotik. Yang abiotik ada air, batu, kemudian ada cahaya matahari. Yang ketiga, danau. Anggota ekosistem danau antara lain, ini yang komponen biotik, ada ikan, udang, alga, ganggang, enceng gondok. Untuk yang abiotik itu ada batu, tanah, ada cahaya matahari, ada juga udara. Ekosistem alami yang keempat yaitu laut. Anggota ekosistem laut antara lain ikan, kerang, anemon. Itu untuk yang komponen biotik. Yang abiotik ada batu karang, ada air laut, kemudian ada cahaya matahari, pasir. Nah, itu untuk ekosistem alami, contohnya laut. Berikutnya gurun pasir. Anggota ekosistem gurun pasir itu ada unta, kaktus, kurma, oasis. Oasis adalah daerah gurun pasir yang mengandung air yang cukup untuk hidup tumbuhan dan pemukiman manusia. Ada pasir, ada ular gurun, serigala gurun, dan kadal gurun.
Berikutnya adalah ekosistem alami, contohnya adalah kutub. Kutub ini kita mengenal istilah taiga dan tundra. Taiga dan tundra merupakan bioma atau ekosistem yang lebih besar dari ekosistem gitu ya. Wilayah geografis yang lebih besar dari ekosistem itu namanya bioma yang memiliki ciri khas tertentu. Nah, ini memiliki tipe iklim dingin. Perbedaannya terletak pada tumbuhan yang hidup di daerah ekosistem tersebut. Bioma taiga didominasi oleh jenis tumbuhan konifer atau pohon, sehingga dapat disebut hutan boreal. Itu tumbuhan yang hidup di daerah kutub itu bentuknya runcing. Nah, itu yang namanya hutan boreal. Kemudian tundra adalah daerah di mana di situ banyak lumut, kerak karena di daerah kutub utara ataupun kutub selatan. Sekarang kita belajar ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat manusia. Apa saja contohnya? Yang pertama ada kolam. Kolam ini di sini anggotanya ada ikan, ada air, ada batu. Penyusun komponennya sama, komponen biotik dan abiotik. Ada lumut di daerah atau di ekosistem kolam ini. Yang kedua, ekosistem buatan contohnya adalah sawah. Anggota komponen pembentuk dari ekosistem sawah itu ada padi, kemudian ada tanah, ada air, ada cahaya matahari, ada juga pohon di sekitarnya. Ekosistem buatan yang ketiga yaitu akuarium. Anggota ekosistem dari akuarium ada ikan, kemudian ada tumbuhan atau tanaman yang diletakkan di akuarium. Itu yang komponen biotik, yang abiotik ada bebatuan, ada air. Itu untuk akuarium. Berikutnya ekosistem kebun. Nah, ekosistem kebun ini contoh ekosistem buatan. Anggota komponen pembentuk dari ekosistem kebun ini ada tumbuhan atau tanaman, ada tanah. Nah, pada gambar itu ada manusia yang sedang menanam tanaman. Itu untuk komponen pembentuk ekosistem kebun. Komponen penyusun ekosistem itu ada apa saja? Nah, komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya di belakang ada hewan, ada laba-laba, ada manusia, kemudian ada tumbuhan. Nah, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti air, tanah, udara, cahaya matahari. Demikian hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam ekosistem. Semangat belajar. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan macam-macam ekosistem itu apa saja. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Sekarang agar kalian lebih paham, kita ke latihan soal. Siap ya? Soal yang pertama, contoh dari ekosistem buatan yaitu A. Sungai, B. Danau, C. Kolam, D. Hutan. Ekosistem buatan artinya ekosistem ini dibuat oleh manusia. Jawaban yang benar, ya C. Kolam. Soal yang kedua, perhatikan komponen ekosistem berikut. 1. Cahaya matahari, 2. Suhu, 3. Udara, 4. Padang rumput, 5. Terumbu karang. Komponen ekosistem abiotik ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, 3, B 1, 3, 4, C 2, 3, dan 5, D 3, 4, dan 5. Abiotik itu berarti yang ekosistem yang contohnya itu ada yang makhluk tak hidup gitu ya, ada matahari, suhu, ada udara. Berarti jawaban yang benar ya A 1, 2, dan 3. Cahaya matahari, suhu, udara. Sekarang soal yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Ini ekosistem yang ada di laut.
Komponen biotik yang terdapat pada ekosistem pada gambar adalah A. Oksigen di dalam air, B. Cahaya matahari, C. Terumbu karang, D. Air laut. Ya, karena ini biotik berarti makhluk hidup, jawabannya C. Terumbu karang. Nah, hari ini anak-anak kita sudah belajar bersama tentang satuan makhluk hidup, kemudian kita macam-macam ekosistem, hubungan antar makhluk hidup, kita juga sudah belajar. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.